Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verda Juniarti dari kelas 5G NPM 204220273. Pada pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai sumber belajar dari mata kuliah pendidikan kelas rangkap yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang sekolah, guru, teman sejawat yang sebagai lingkungan belajar atau sumber belajar. Yaitu yang pertama itu ada sekolah sumber belajar. Mengapa sekolah disebut sebagai sumber belajar? Karena lingkungan sekolah yaitu komponen yang paling penting dalam menghadapi proses pembelajaran. Adanya ketersediaan sumber belajar yang efektif, yang mampu mendorong untuk peningkatan kemampuan siswa dalam memahami materi. Contohnya itu sekolah mendukung adanya kelas, kemudian sarana dan prasarana, sehingga itu mampu meningkatkan proses pembelajaran siswa. Kemudian ada guru sebagai sumber belajar. Mengapa guru disebut sebagai sumber belajar atau juga termasuk dalam sumber belajar? Karena guru merupakan menjadi salah satu pusat yang paling penting dalam proses pembelajaran, yang mana informasi atau pengetahuan itu didasari oleh guru, kemudian materi yang diajarinya itu harus yang terbaru, kemudian tidak ketinggalan dan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Apalagi guru dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, serta dapat berkesinambungan dengan gejala-gejala sosial yang sedang berlangsung. Kemudian adanya teman sejawat. Mengapa teman sejawat dimasuk juga sebagai sumber belajar? Karena teman sejawat bisa sebagai sumber belajar dengan contoh seperti mereka memberi dukungan dengan berupa semangat antara satu sama lain sebagai rekan kerja, kemudian bisa berbagi pengalaman dan saling membantu dalam proses belajar mengajar. Kemudian lingkungan sebagai sumber belajar. Di sini saya menjelaskan lingkungan dulu. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termaksud manusia, dan perilakunya yang menentukan kehidupan serta kesejahteraan dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup juga memberikan manfaat bagi manusia. Tergantung pada manusia itu sendiri bagaimana cara ia mengelola dan memelihara kelestariannya. Sehingga Surjani 1987 halaman 13 mengupayakan sebagai berikut. Hakikat pokok pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia itu adalah bagaimana manusia melakukan upaya agar kualitas manusia semakin meningkat, sementara kualitas lingkungannya juga semakin membaik. Selanjutnya masuk ke dalam 4 aspek lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu ada manusia dan lingkungannya, pengajaran di luar kelas, kemudian pemanfaatan lingkungan, serta mempersiapkan materi pembelajaran. Yang pertama ada manusia dan lingkungannya. Manusia mempengaruhi lingkungannya dengan jalan memelihara dan memanfaatkan lingkungannya untuk menunjang kehidupannya agar terus berkelanjutan. Bahkan tidak sedikit manusia yang lupa akan pentingnya lingkungan. Tetapi manusia memiliki kemampuan terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam. Lingkungan hidup yang memberikan manfaat bagi manusia tergantung
adanya manusia sendiri yang mengelola dan memelihara kelestariannya. Selanjutnya ada pengajaran di luar kelas. Proses belajar mengajar di dalam kelas tidak selamanya efektif tanpa adanya alat peraga atau media pembelajaran yang kita gunakan sebagai pengalaman pengganti yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang kita sampaikan. Tetapi minimnya alat peraga yang tersedia menyebabkan guru perlu menanamkan materi. Pendapat Sulaiman 1981 13-14 mengungkapkan sebagai pengalaman nyata, bukan pengalaman dengan kata-kata ataupun pengalaman pengganti. Ia mengungkapkan tidak seperti pengalaman dengan kata-kata dan pengalaman nyata sangat efektif untuk mendapatkan suatu pengertian, karena pengalaman nyata itu mengikut sertakan semua indera dan akal. Pengalaman nyata itu adalah cara yang wajar dan memuaskan dalam proses pembelajaran. Manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan, pengajaran IPS dapat dilakukan siswa bersama-sama dengan memanfaatkan waktu luang di luar kelas, ataupun siswa membantu pengalamannya sendiri ke dalam kelas untuk diceritakan tentang yang dilihat dan dialaminya sendiri. Kemudian Batua 1956 halaman 41 mengungkapkan pula bahwa pengalaman menunjukkan bahwa kebanyakan anak-anak itu gemar mengumpulkan dan mempertukar keterangan dan cita baru secara pertukaran pikiran di kelas atau secara menyelidiki di kelas, di mana sumber-sumber murid dan guru dipersatukan ke dalam cara yang ramah tamah serta demokratis dan mencapaikan tujuan. Kemudian yang terakhir itu mempersiapkan materi pembelajaran. Guru yang pertama itu harus menyesuaikan dulu dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar, yang mana harus cocok dengan kurikulum, kemudian guna pencapaian program. Dan karena guru yang dalam memberikan materi pelajaran IPS tidak dapat begitu saja menjelaskan tanpa adanya satuan pembelajaran, akibatnya nanti itu tidak akan selaras atau tidak terarah dengan kesan guru mengajar. Asal ingat apa yang di benaknya saja. Nilai yang dapat muncul dalam atau dari hasil belajar tersebut juga akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Jika saya ada salah pengucapan serta adanya kekeliruan dalam memasukkan materi, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.